Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat buat kita semua. Bertemu lagi dengan saya Ahmad Nasiuddin dari Universitas IFET Semarang, Prodi PVTM Reguler 1B dengan nomor NPM 32211100011 mata kuliah Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Di kesempatan video kali ini saya ingin melihatkan kepada teman-teman semua mengenai pembahasan penyakit akibat kerja atau PAK dan penyakit akibat hubungan kerja atau PAHK. Nah, sebelumnya apa sih itu PAK dan PAHK? Nanti saya akan jelaskan satu persatu. Untuk yang pertama yaitu penyakit akibat kerja atau PAK atau istilahnya occupational disease. Nah, itu adalah penyakit yang diderita oleh karyawan dalam hubungan dengan kerja, baik faktor resiko karena kondisi tempat kerja, peralatan kerja, material yang dipakai, atau proses dalam produksi, terus cara kerja, limbah perusahaan, dan hasil produksi. Nah, contohnya seperti penyakit keracunan BB atau silikosis. Nah, itu salah satu contoh penyakit dari PAK. Nah, faktor penyebab dari penyakit akibat kerja tersebut diantaranya itu faktor fisik, faktor kimia, faktor biologi, faktor fisiologi atau ergonomi, terus yang terakhir faktor mental psikologi. Nah, untuk faktor fisik ini tadi seperti kebisingan, suhu dan kelembapan, kecepatan aliran udara atau angin, getaran atau vibrasi mekanis, terus radiasi gelombang elektromagnetik dan tekanan udara atau atmosfer. Nah, untuk faktor kimia itu seperti bahan kimia yang digunakan dalam proses kerja maupun yang terdapat dalam lingkungan kerja itu sendiri dapat berbentuk seperti debu, uap, gas, larutan, awan ataupun kabut. Untuk faktor biologis itu seperti bakteri, virus, jamur, tumbuh-tumbuhan dan hewan. Untuk faktor fisiologis seperti sikap dan cara kerja, jam kerja, dan juga istirahat kerja. Nah, untuk faktor yang terakhir yaitu faktor mental psikologis, itu seperti suasana kerja, hubungan antara karyawan dan pengusaha, dan pemilihan kerja. Nah, untuk contoh penyakit akibat kerja bisa kalian lihat di sini. Seperti jangan menggunakan alat yang salah. Di dalam gambar ini terdapat seorang karyawan yang salah dalam penggunaan sebuah alat. Nah, kesalahan ini juga sering terjadi di tempat kerja. Karyawan suka menggunakan alat yang tidak seharusnya digunakan untuk melakukan pekerjaan tersebut, dan akibatnya potensi bahaya pun bisa muncul. Nah, hal ini bisa dihindari jika karyawan tidak memaksakan diri untuk menggunakan alat yang salah tersebut. Terus untuk pencegahan penyakit akibat kerja itu sendiri, yaitu yang pertama, pengurus perusahaan wajib melakukan tindakan preventif agar penyakit akibat kerja itu sendiri tidak terulang dan menyediakan alat pelindung diri untuk digunakan oleh tenaga kerja. Nah, untuk tenaga kerja yang wajib yaitu memberi keterangan pada dokter, memakai APD, memenuhi persyaratan pencegahan penyakit akibat kerja itu sendiri, terus meminta kepada pengurus agar melaksanakan syarat-syarat dari pencegahan itu sendiri. Terus yang kedua yaitu penyakit akibat hubungan kerja atau kita biasa sebut dengan PAHK, yaitu penyakit yang berhubungan atau terkait dengan pekerjaan
namun bukan akibat karena pekerjaan itu sendiri. Nah, terdapat jaminan seperti kecelakaan kerja. Hak jaminan paling lama biasanya 3 tahun sejak hubungan kerja tersebut berakhir. Contohnya seperti penyakit asma, TBC, dan hipertensi. Untuk potensi terjadinya PHK itu biasanya dialami oleh pekerja yang dapat terjadi apabila tidak melakukan pencegahan sejak dini. Nah, perusahaan menyediakan pekerjaan harus benar-benar memperhatikan aspek risiko kesehatan pekerjaan dan komitmen untuk mencegah terjadinya penyakit akibat hubungan kerja itu sendiri. Nah, untuk contoh penyakit dari PHK yang pertama yaitu pneumokoniosis yang disebabkan oleh debu mineral pembentuk jaringan perut seperti silikosis, antrakosilikosis, asbestosis, dan silikotuberkulosis. Yang di silikosisnya merupakan faktor utama penyebab cacat atau kematian. Untuk contoh penyakit PHK yang kedua yaitu penyakit paru-paru dan saluran pernafasan yang disebabkan oleh debu atau logam keras yang dihasilkan dari proses kerja tadi. Terus yang ketiga yaitu penyakit paru dan saluran pernafasan yang diakibatkan atau disebabkan oleh penyakit sensitisasi dan zat perangsang yang dikenal yang dalam proses pekerjaan tersebut. Terus yang terakhir yaitu alveolitis alergika yang disebabkan oleh faktor dari luar sebagai akibat penghirupan debu organik. Nah, itu contoh dari penyakit PHK yang sering terjadi. Nah, untuk contoh ilustrasi PHK ini bisa kalian lihat ada seorang yang sedang melakukan pekerjaan mengelas dan tanpa menggunakan APD. Terdapat bermacam-macam bahaya yang dapat terjadi ketika proses pengelasan berlangsung. Bahaya yang terjadi ketika proses pengelasan berlangsung diantaranya seperti karena tidak menggunakan APD berupa masker dan kacamata pelindung, bahkan kaos tangan. Bahaya yang akan timbul yaitu gangguan pada pernafasan akibat asap dari proses pengelasan tersebut. Apalagi kalau pekerja mempunyai penyakit bawaan seperti asma, itu akan rentan ataupun gampang kambuh ketika dia memakai APD tersebut. Nah, mungkin cukup penjelasan dari saya mengenai PHK dan PAK. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.